Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egil. Saya dari Prodi PGSD kelas 1F, NIM 2101411-207. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan saudara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu dan sekarang. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Indonesia Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagang antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dan berbagai peninggalan-peninggalan misalnya. Pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye, Tujoh, Aceh pada tahun 1380, dan yang kedua, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683, dan ketiga, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat yaitu Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan kelima, Prasasti Karangbahari Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Kedua, bahasa perhubung atau language fraka antar suku di Indonesia. Ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang ada di luar Indonesia. Kemudian bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar bangsa, antara kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 2. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Kemudian bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami dan putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timor Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franci di Indonesia, bahasa perhubung dan bahasa perdagang.
2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan penggunaan pengejaan bahasa Indonesia yang efektif dan benar. Ejaan yang disempurnakan atau EYD, ejaan yang disempurnakan mulai digunakan sejak tahun 1972. Ejaan ini merupakan penyempurnaan dari ejaan yang digunakan sebelumnya seperti ejaan Suwandi dan ejaan Van of Huijsen dan lain-lainnya. Pada tanggal 23 Mei tahun 1972, materi pelajaran Melayu atau Thunhausen On dan materi pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia atau Mashuri menyepakati sebuah pernyataan yang isinya mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari dua negara tersebut mengenai ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan Indonesia. Eja-ejaan untuk bahasa Melayu dan Indonesia mengalami beberapa tahap. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.